pulang, dan yang memberangkatkan mereka serta memulangkan mereka, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan harus mengangkat seorang pemimpin untuk berjalan di depan di dalam persoalan hidup menggereja dan semua, supaya umatku tidak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu pengangkatannya dengan cara seperti apa? Ayat 22. Ayat 22. Caranya seperti apa? Musa lalu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat itu. Buat apa? Ia meletakkan tangannya atas Yosua dan melantiknya. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Apa yang dibuat kepada Paulus? Kisah 13 ayat 2. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka apa? Mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu. Oh. 1 Timotius 4 ayat 14. Paulus nih punya hak menabiskan. Dia menabiskan atau tidak? Timotius. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 5 ayat 22. 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan. Jangan tapi sembarang Janganlah orang tuh yang tabiskan diri sendiri tuh. Tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru, oke? Tidak boleh terburu-buru dalam menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Yang menabiskan Timotius siapa? Paulus. Yang menabiskan Paulus siapa? Ananias. Gereja. Enggak, Ananias. Hati-hati Nona. Ananias tidak menabiskan. Ananias hanya pergi menumpangkan tangan untuk menyembuhkan dan menyembuhkan. Oke. Jadi hati-hati penumpangan tangan. Itu. Oke, ketika dia buta. Jadi engkau jangan keliru kisah 9 ayat 17 dengan kisah 13. Setelah kisah 13 ini, Saulus sudah dipanggil jadi Paulus. Dia sudah rubah namanya setelah dia ditabiskan. Jadi Ananias menumpangkan tangan itu menyembuhkan. Engkau kesandingkan ke kisah 9 17, Nona. Kisah ini saya yang blunder, saya lagi baca. Kisah 9 ayat 17. Jadi jangan keliru penumpangan tangan Ananias untuk menyembuhkan dia dari buta. Tapi belum membaptis dia, belum menabiskan dia. Menabiskan di kisah 13 ayat 2 tadi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui.
lalu menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu menumpangkan tangan. Baca. Seketika itu. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan mereka Protestan bilang langsung wartakan firman, tidak. Ayat selanjutnya, dia harus berada dengan murid-murid di Damsyik untuk belajar dari mereka. Ayat selanjutnya. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Artinya belajar dari para murid. Setelah itu, dia belajar dari para murid. Ayat selanjutnya, dia pergi mewartakan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Bagaimana dia mewartakan kalau dia tidak kenal Yesus? Siapakah engkau? Aku yang dianiaya kamu, Paulus. Makanya dia harus tinggal bersama dengan murid-murid di Damsyik dulu. Beberapa hari mereka kenal tentang Yesus. Setelah dia mewartakan tentang Yesus kepada dia, berbicara tentang Yesus, dia ahli perjanjian lama, dia kaitkan dengan perjanjian lama, maka teknik debat, teknik pengajaran Paulus ada hubungan dengan perjanjian lama, penggenapan perjanjian di perjanjian baru. Perjanjian lama, kutipannya kembali kepada perjanjian baru. Oke, ini penting saudara dan saudariku yang terkasih. Jadi engkau jangan keliru penumpangan tangan Ananias itu untuk menyembuhkan dia. Oke? Sedangkan penumpangan tangan dari gereja, Kisah 13 ayat 2 itu pentabisannya bersama dengan Barnabas. Engkau baca kembali. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Roh Kudus bisik atau berkatalah Roh Kudus? Berkata. Tapi kepada gereja toh, bukan perorangan. Iya. Pada semua yang ada di situ. Mereka. Atau kepada pribadi masing-masing. Roh Kudus bisik. Mereka. Lalu apa yang mereka buat? Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Buat apa gereja? Saya kalau tidak salah, saya mau kaitkan dengan Kisah 14, 22, 23 itu tentang apa ya namanya? Coba engkau kaitkan. Kisah 12. 22, 23, 24. 22, 23, 14 tapi. Ngomong tentang apa? Ada lewat sedikit tapi saya belum tahu, belum dapat. Engkau bantu dulu. Di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap gereja rasul-rasul itu menetapkan presbiter-presbiter bagi gereja itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan presbiter-presbiter itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Berarti rasul-rasul menetapkan siapa menjadi imam di setiap tempat. Kita kembali kepada Alkitab besar ini untuk belajar. Protestan punya, yang Americans. Saya mau lihat di sini. Tadi lewat sedikit bahwa di setiap daerah, di setiap tempat, para rasul menetapkan para presbiter. Kita harus tahu siapa itu presbiter. 12 tuh. Mata suparan. Después designaron ancianos en cada iglesia. Ini penting ya. Di situ dihilangkan, Nona. Berarti di sini katakan para rasul menetapkan di setiap gereja setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan kepada Tuhan yang orang-orang yang dipilih itu. Jadi ini penting ya saudara dan saudariku yang terkasih.
Ini ayat 23 ini bagi saya penting sekali ayat 23. Di setiap gereja Tuhan menetapkan atau tidak menetapkan, Nona? Menetapkan. Oke, di setiap gereja Tuhan menetapkan. Ini poin penting sekali, saya mau ke interlineal. Supaya jangan di framing bilang kita tukang tipu. Situ ini sepakai kitab suci Protestan punya. Ini perlemparannya bisa makin berat kan, kitab suci untuk studi. Oke. Kisah 14. Engkau dapat interlineal, Nona, engkau bantu dulu. Kisah. Oke, minta maaf. 14 begitu. Sayang sepakat sayang. Oke, di dalam Protestan punya interlinear Reina Valera dia kata, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Artinya, para rasul menetapkan presbiter di setiap gereja. Setelah dengan berdoa, setelah melakukan doa dan pantang, lalu menyerahkan mereka yang telah dipilih itu kepada Tuhan. Kita langsung ke Yunani, saudara-saudari yang terkasih. Apakah di sini dia pakai gereja atau tidak? Dia pakai iglesia atau tidak? Oke. Pakai eklesia. Pakai Roma, pakai. Tuhan. Eklesia, pakai. Eklesia. Artinya Tuhan. Iren, engkau baca dulu dalam Yunani. Dalam Yunani, Romo. Oke, terserah Yunani atau Latin. Oke, ancianos ini presbiter. Oke, Ancianos, elders itu bahasa Inggris. Oke, ancianos ini presbiter. Oke, kita ke Indonesianya dulu. Siapakah presbiter ini? Santes de Artois presbiteros cat ecclesian presesamenoi metanisteon para tento aftos tu Kyrio es on sebagai kata benar orang tua khususnya anggota Sanhedrin Israel, kiasan anggota Dewan Surgawi, penetua dalam pengertian ini, imam, presbiter. Itu kita ingat para penetua di dalam di dalam tradisi liturgi Israel, imam punya 24 golongan, 24 tua-tua. 24 tua-tua. Tua-tua itu tidak, 24 golongan imam, kelompok imam. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Supaya apa? Supaya 24 tua-tua ini adalah presbiter, ini adalah imam ya, saudaraku yang terkasih. Jadi tidak main-main. Kitab Kronikas itu apa ya? Tawarik, 1 Tawarik 44. Ada berapa tua-tua di situ? 24 jabatan imam. 24 kelompok imam namanya. Bergilir untuk membakar ukupan. Ya. Apakah mereka pakai presbiter atau para penetua atau tidak? Coba 1 Tawarik Ayu 24 ayat 1 selanjutnya. 1 Tawarik 24 ayat 1. Inilah kelompok-kelompok Bani Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka tanpa mempunyai anak laki-laki. Maka Eleazar dan Itamarlah yang menjadi imam. Oke, dia punya 24 kelompok imam. Itu penting sekali ya saudara-saudariku yang terkasih. Kelompok pertama ayat 7-nya. Undi yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Inilah para penetua dalam pengertian kelompok imam, orang Israel. Jadi kalau perjanjian baru tidak ada imam bagaimana? Oke, jadi di setiap gereja mereka menetapkan para penetua, presbiter, imam. Ini penting sekali dong, saudara-saudariku yang terkasih.
Kalau tidak ada imam, bagaimana menggenapi Yesaya 61 ayat 5, Nona, bagaimana? Yesaya 61 ayat Ayat 5. Yesaya 61 ayat 5. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi, kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Bapak 66 ayat 21. Imam-imam ini dipanggil dari bangsa-bangsa lain. Akan kupilih dari mereka para imam dan kaum Lewi. Yesaya 66 ayat 1. 21. Oh, 21. Dari antara mereka akan kuambil juga imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Dari antara bangsa-bangsa. Jadi imam-imam bukan lagi dari suku Lewi, dari semua bangsa. Jadi beginilah dalam pengertian kita sudah sampai di imam. Maksudnya panjang prosesnya. Kristi itu keutamaan Petrus di mata Yesus. Kita belum masuk keutamaan Petrus setelah Yesus naik ke surga. Bongkar semua ayat-ayat dari Kisah Para Rasul untuk melihat Petrus setelah Yesus tidak ada, setelah Yesus naik ke surga, betapa pentingnya Petrus di dalam pemilihan Matias, di dalam membuka pintu kerajaan Allah untuk yang di Samaria, untuk yang orang Yahudi, orang Samaria, dan seluruh bangsa. Sangat penting Petrus di dalam administrasi keuangan. Berhadapan, mereka punya luka lama tentang Yudas yang menjual Yesus. Karena itu dosa pertama dalam gereja mula-mula, gereja perdana adalah uang, Nonayu. Kisah 5 itu menunjukkan bagaimana dosa pertama, penyelesaian dosa pertama tentang keuangan. Nona, engkau baca 5 ayat 1. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Oke, di sini dosa pertama adalah apa, Nona? Uang. Dan Petrus bagaimana menyelesaikan urusan keuangan ini, yang korup-korup ini, ayat 9-nya. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Seketika itu, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. penyelesaian persoalan keuangan, Penyelesaian spiritual, doa bersama, Kisah 1 ayat 13. Kisah 1 Siapa ayat. nama pertama? Kisah 1 ayat 17. 13. 13. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Oke, siapa yang pertama, Nona? Petrus. Siapa yang pilih Matias ayat 15 sampai 22? Siapa yang bangun berdiri untuk pilih Matias? Pada suatu hari, berdiri Siapa? Tanya aja langsung. Petrus. Petrus. Siapa yang berdiri hari Pentekostes? 2 ayat 14 Kisah. Siapa? Petrus lagi. Petrus. Baca dulu ayat, karena satu ayat jadi gampang. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara. Kalau begitu, kenapa tidak langsung bilang begini? Maka berdirilah
Petrus, buat apa Petrus? Maka berdirilah ke-12 rasul itu. Selesai itu. Kenapa dipisahkan Petrus? Kenapa harus dipisahkan Petrus di sini? Maka berdirilah ke-12 rasul. Selesai. Tapi kenapa primus inter paresnya disebut pertama? Baca kembali di situ. Maka berdirilah siapa? Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Kenapa Dan dipisahkan? Selesai. Kenapa dipisahkan? Sekarang kepada orang-orang Israel, ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan Orang-orang Israel. dia baptis. Romo, sorry. Ini FF ini tolong di mute. Ini Vincent Fidelis nih. FF ini Vincent Fidelis ini yang dibawa yang mengatakan saya Protestan. Romo naikkan saya itu Vincent Fidelis tuh. Sudah. Kenal akunnya. Ya, dia sudah maki saya sampai maki yang paling buruk untuk ibu. Jadi engkau sebentar nanti engkau ketemu, tidak apa. Jadi tidak usah repot mau santun bagaimana. Tidak usah repot lagi dengan dia. Oke, setan tidak usah beri tempat. Nanti orang yang bergaul dengan mereka menurut 2 Yohanes tadi juga masuk ke dalam persoalan mereka. Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi membaptis, siapa yang membaptis? 2, tapi ayat 38, kita langsung ke ayat 39. Siapa yang membaptis? Petrus. Oke, yang menyembuhkan. Bab 3, kita mulai masuk. Bab 3 ayat 67, siapa yang menyembuhkan? Petrus. Kamu baca sedikit satu ayat itu, dia sembuhkan dengan cara seperti apa? Pada suatu hari, menjelang waktu sembayang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Siapa yang menyembuhkan? Petrus. Tuhan, ya? Melalui Petrus. Tuhan. Melalui Petrus. Oke, sekarang ada pencurian, sogok, korupsi, kolusi, yang mau tabiskan orang suka-suka. Ayat bab 8 ayat 16-nya. Ayat 18-nya. Ada orang yang mau jual pentabisan. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, Roh Kudus itu diberikan. ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Apa kata Petrus? Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Bab 10 ayat 44. Petrus omong, Roh Kudus turun. Bab 10 ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Konsekuensi 45. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Melalui mulutku, semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Itu sangat mudah atau sangat sulit? Kunjungan pastoral, saudara dan saudariku yang terkasih, mereka bilang ortodoks. Kalau itu Petrus tidak buat kunjungan, Kisah 9:32. Siapa yang melakukan kunjungan pastoral? Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Pokoknya dia melakukan kunjungan pakai kemana-mana. Sebenarnya todos, ke semua ya. Universal. Oke, Irene yang kau buka di Latin dulu.
Kisah 9:32. Apakah pakai kata universal atau tidak bisa? Silakan. Pakai Romo, universos. Oke, baca dulu. Factum est autem, ut Petrus pertransiret universos, deveniret ex santos qui habibant lidae. Seluruh. Dia pergi kunjung seluruh. Kalau yang ortodoks Pertransiret itu yang universos. mula-mula ortodoks, kalau begitu Andres yang pergi kunjungan ya. Pertransiret universos. Ya. Ya, universal. Kunjungan personal. Berkeliling ke seluruh. Menerima kunjungan dari rasul yang lain, terutama dari Paulus. Galatia 1:18. Dia terima Paulus di rumahnya berapa hari? 15 hari. Persoalan sunat, siapa yang harus menyelesaikan? Konsili. Tetapi siapa yang harus berdiri? Petrus. Petrus. Oke, saudariku. Kita kalau omong tentang keutamaan Petrus, tidak akan habis. Tidak akan habis. Dan Petrus sendiri katakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Bukan ortodoks, bukan apa di situ. Kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, artinya Petrus itu adalah dari denominasi ketika dia katakan, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah Orang apa? ia malu. Orang apa? Kristen. Denominasi yang mana nih, Kristi? Waktu itu belum ada denom. Semua waktu itu namanya Kristen. Namaku Kristen, nama panggilanku Katolik. Tadi ayat berapa, Pastor? 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus nih, kalau begitu Petrus dari denominasi, karena Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Berarti semua gereja Kristus harus terima siapa? Petrus. Siapa yang ada di Roma? Karena itu Paulus menyalami. Roma 16:16. Karena ada siapa di Roma? Karena ada Petrus. Bagaimana salam bunyi salamnya? Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Ingat kata Petrus dalam 15 ayat 7. Penting sekali. Kalian tahu sejak semula Allah memilih sendiri saya dari antara kalian, supaya melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi Percaya. Roma 1 ayat 8. Iman yang mana yang dikenal di seluruh dunia. Dan ingat kata Petrus, melalui mulutku semua bangsa mendengarkan firman Allah dan menjadi percaya. Ingat itu kata-katanya Petrus. Dan Paulus mengakui itu ketika dia menulis Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Haleluya. Aduh. Panjang. Kalau mau bongkar semua keutamaan Petrus, waktunya panjang. Terima kasih Kristi, saya pikir hanya kita sudah lihat Petrus di mata Yesus dan Petrus dalam gereja setelah kenaikan Yesus. Siapa yang ambil alih estafet kegerejaan eklesiologi pada saat itu? Seluruh tentang gereja pada saat itu siapa? Petrus. Tidak mudah itu. Tidak mudah itu, saudara dan saudariku yang terkasih. Dia menyangkal, tetapi itu tidak pernah menggantikan kondisi yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai batu karang. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, lagi 15 menit. Ya, mungkin Rom mau berkomentar sesuatu, Rom Sweet Home. Oh ini, salam kenal, saya dari Paroki Albertus Agung Harapan, naik dong. Karena yang kita lihat di VT itu ada yang 100 lebih dari paroki ini. Kalau mau beri kesaksian silakan. Mungkin Rom Sweet Home dulu, Pater. Dia mau berkomentar. Tidak, ada di bawah ini. Ada di bawah.
Karena di FIT itu ada seratusan lebih orang-orang yang saudara-saudara kita yang ikut katekumen. 130 orang ya. Terus lebih. Jadi kira-kira mau omong sesuatu tentang itu, tapi tidak, yang ada di atas silakan. Nanti lain kali kita selalu siapkan satu room kosong ya, teman-teman, supaya ada yang bisa turun naik. Ini saja yang antri di bawah mau naik banyak, Pater. Karena itu, jadi teman-teman kalau mau dengan suka hati ya, kalau sudah ya turun supaya yang lain bisa naik, kalau tidak. Mungkin Rom dulu, Rom sudah dari tadi ingin berkomentar, Pater. Silakan Oke. Rom. Ya, jadi luar biasa ya Romo tadi keutamaan Petrus di mata Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tapi ini ada tafsiran baru nih Romo. Luar biasa ini dari entah denominasi mana. Kita coba dengarkan sedikit Romo. Boleh Romo? Oke, kita dengarkan. Teologi apa bagi orang Katolik? Simon Petrus berdiri dan mengatakan di antara jemaat ada Rasul Paulus. Simon Petrus dengan sombongnya mengatakan pada Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Simon Petrus sudah ditegur oleh Yesus tapi masih menyombongkan diri dengan berkata, "Hai saudara-saudara," Kisah Para Rasul 15 ayat 7. "Hai saudara-saudara," dengerin nih sombongnya Simon Petrus. "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Yahweh memilih aku dari antara kamu." Nora enggak? Padahal ada Rasul Paulus, ada Rasul yang lainnya, lalu ada jemaat yang lainnya. Ya, jadi luar biasa ya, sangat kontras ya Romo, apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus sama seorang pendeta yang tidak tahu dari denominasi mana ini. Ya itu aja sih komentar saya. Engkau baca ayat 28 ya Nona. Petrus tetap rendah hati. Walaupun dia tahu bahwa dia dipilih dari semula, tetapi ketika dia memasukkan namanya keputusan konsili, dia menyertai seluruh rasul yang lain. Kisah Para Rasul 15 ayat 8. 28 Nona. Oh, ayat 28. Sebab adalah keputusan konsili. Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu. Cukup. Oh, Petrus terlalu rendah hati, walaupun dia bisa sebagai primus inter pares, sebagai yang mengkonfirmasi, yang membuat semua yang bengkok jadi lurus kembali ke arah yang sama. Dia bilang, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Namanya Collegium Episkopal. Jadi seluruh keputusan adalah keputusan para rasul semua. Konsili. Ini pendeta pasti rusak, ini pendeta pasti ini. Sombong Petrus sudah ditegur. Norak Romo katanya. Kak, Bang Romes, mungkin dari saksi-saksi itu. Soalnya tadi kan sebut YH apa itu? Ya, tidak, bukan dari Yehova. Ya pasti denominasi Bukan dari karismatik bukan dia. saksi Yehova. Awalnya dari karismatik dia. Berarti karismatik, soalnya kan karismatik seling ada khotbah-khotbah yang ke arah situ. Jadi dianggap semua Itu beneran rasul palanya itu penyok sama. begitu palanya, penyok. Dia sebentar. Gimana, Sofi? Kepalanya juga harus begitu atau gimana? Makanya itu kepalanya editan apa penyok beneran itu? Tunggu Filter itu. makanya dia cuma butuh bengkel itu kayaknya tuh. Butuh otot magic. Udah. Ya boleh. Oke, Rom semua sudah saya pikir. Saya bilang ini pasti menentang ini. Kita harus pikir cari ayat yang mana untuk Petrus menentang. Itu mungkin kalau memang bukan SSY, mungkin dari karismatik, karena kan karismatik itu menganggap semua rasul kan sama. Jadi maksudnya kayak yang kan, makanya aku kan pertama itu kaget kalau tentang keistimewaan Rasul Petrus itu yang Romo ajarkan kan. Jadi ada kemungkinan kalau bukan SSY ya karismatik. Yang bilang semuanya tidak mau dibongkar. Aku pernah kenalan, dia bilang Oke. dulu karismatik.
Oh, dia dulu karismatik. Oke, Sofi, lanjut. Engkau baru tahu keutamaan Petrus, berarti engkau tidak baca kitab suci nih, Sofi. Soalnya dari dulu Romo diajarkan kan semua rasul sama. Namanya primus inter pares. Tuhan memilih saya dari antara kalian. Simon, Simon, setan memaksa saya untuk menampikan kalian. Simon, engkau mencintai saya lebih dari semuanya? Yuk, Pater. Rom, putar ulang, Rom. Aduh, Janganlah itu, buset, menjatuhkan diri dalam dosa itu terus. Putar ulang, Rom. Putar. Ingat loh teman-teman, kita masa prapaskah. iya janganlah. Janganlah. Tapi, ya itu ya kesimpulannya ternyata sangat bisa kontras loh teman-teman. Dari satu kita menafsirkan, oh ternyata ini keutamaan Petrus, satunya Petrus norak. Itu dua hal yang sangat jauh loh sebenarnya. Tapi ya sudah sih. Jadi pengen ngajak ke jalan keramat tuh yang banyak ketok magic. Mik, Pater, mik. Nah, ada teman kelas datang nanti. Pastor Proki di sini, Proki pertama SVD, penyanyi hebat. Nanti kamu lihat siapa yang lebih ganteng. Sini ya, teman kelas. Halo, Ini. selamat malam, apa kabar? Halo, Pater. Selamat malam. Selamat siang di sana. Lagi siang, baru pulang belanja. 200 lebih orang. Ini hebat Pastor Proki. Proki pertama Jadi orang SVD. percaya kita jadi Pastor Proki, kita layani aja. Teman ini, saudara saya ini, dia mengalami COVID. Dan dia salah satu orang yang hanya lebih dari 40% saya. Ya. Paru-paru, hanya 40%. 20% saja fungsi paru-paru dan bisa hidup. Iya. Dan dia waktu di situ dia sudah lihat dia punya kuburnya bagaimana. Ini hebat. 20% saja paru-paru yang COVID 2021 masih hidup sampai sekarang. 2020. Tetap semangat. Semua di Jakarta kah? Tidak satu Indonesia seluruhnya. Oh iya, itu di Jakarta. Di Indonesia semua Sabang sampai Merauke. Ada 200 lebih nih, 200. Iya. Oke. Di sini ada juga yang mereka yang mau saling suka sama suka, dan di sini ada Oke. Selamat dan ini tetap semangat ya. Semoga tetap menjadi menjadi pelayan firman, terus itu memberi kesaksian sebagai orang Kristen yang sejati di tengah mayoritas Islam di Indonesia. kau berkata. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, menjaga dan juga menyertai seluruh karya dan perjalanan hidupmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat Romo, malam. amin. Terima kasih Romo. Ya, Oke. Teman kelas dia ganti, dia lebih ganteng dari saya dari dulu. Teman kelas rusak. Teman baik dia, saya kunjung dia sedikit ini. Oke, lanjut. Kamu diam kemana? Ada pastor berkat kamu diam sini. Dia memang lebih ganteng. Dia lebih kakak dari saya sedikit, dia ganteng sekali. Hanya waktu saya ganggu dia, setiap habisan 10 hari lebih dari dia, berarti saya tumpang tangan ke dia, jadi dia emosi. Kayu. Ya. Kayu. Itu kan tadi termasuk di mujizat kan kalau masih hidup begitu kalau di Denom lama. Itu kalau begitu sudah heboh itu pasti Pasti banyak yang udah kesaksian ke semua ke gereja-gereja. Terus banyak yang datang gitu kan. Yaitu kesaksian dari bagaimana 20% paru-paru bisa hidup. Itu doa di seluruh dunia. Saya cari Zoom di mana-mana untuk satukan seluruh dunia, dari keluarga-keluarga di Manggarai dan semua kita satu dalam doa. Dan minta saudarinya, mamanya untuk kirim pesan dalam bahasa daerah. Dan didekatkan ke dia punya telinga. Itu dia sudah sampai lihat, sudah tidak lagi 20% ini. Waktu masih kerja, dia harus ban pecah di daerah dingin, dia tidak tahu bahwa dia COVID untuk melayani. Nah, sampai di rumah nafasnya mulai sesak. Ternyata waktu dia sampai di UGD, di klinik, hanya satu ada tempat tidur. Waktu itu ada 2 opsi dan 2 pasien COVID. Pastor dan dokter. Dan dokter muda harus memutuskan untuk pastor, untuk Romo, atau untuk kolega dokternya. Lalu tanya ke Pater Vicentius, sekarang ada di daerah, di kerja Pater Sensi Balu.
Waktu tanya, Patir, doa untuk saya tidak tahu memutuskan siapa, kolega saya atau Romo. Lalu dokter itu masuk menangis. Dan dia harus keluar dan mengatakan, kamar itu untuk Romo. Tempat tidur itu untuk Romo. Dan dia punya kolega karena sudah agak tua. Tetapi pada hari yang sama, ini penting, pada hari yang sama, 27 November, itu Bunda Maria, peringatan Bunda Maria di Kolombia, peringatan Bunda Maria, mendaja ajaib. Pada saat itu dia dilepaskan semua, dan pada saat itu dokter yang tadi tidak ada kamar, di samping dia juga dilepaskan semua. Hari yang sama. Itu ajaib, dia punya itu, mujizat dia punya itu, tidak mudah. Tidak mudah, proses panjang. Tentang COVID, 20% sini paru-paru nih, 80% sudah tidak berfungsi. Dia sudah lihat, dia pun kesaksian, dia sudah lihat, dia punya kubur, lihat sudah semua perjalanan, salibnya apa semua, mau pasrah saja tuh. Tetapi kekuatan doa, teman-teman, itu tidak saya pungkiri. Pesan dari mama dalam bahasa daerah, dan dipasang, ada perawat pasang supaya dia dengarkan pelan-pelan, dan dia mulai bergerak pelan-pelan. Mamanya punya suara, itu sedih. Saya omongnya mau menangis. Sebentar, saya kasih mati dulu layar. Tidak mudah sebagai teman kelas. Pada saat itu memang menangis ya. Mau bilang apa? Dia belum beri kesaksian ini. Jadi kalau dia beri kesaksian, air mata keluar ya, macam begitu. Oke teman-teman, jadi jangan percaya doa, jangan pernah ragu doa dari orang yang kita kasih ya. Bapak mama itu, bapaknya sudah ada, bapaknya sudah meninggal waktu masih kecil ya, teman-teman. Jadi nanti suatu saat dia bisa beri kesaksian kita tuh, karena teman kelas lewat tadi untuk makan buah, jadi saya panggil dia untuk ganggu kalian sedikit. Oh, teman kelas nih, teman baik sekali. Oke, saya harus bertahan, harus kuat. Saya tidak mau ingat kembali dia punya masa susah, masa sulit pada saat itu. Mantap Romo. Oke, kalau Sofi, kalau di sana disaksikan untuk jadikan persepuluhan ini ya. Gitu Romo, ini kan ada pernah terjadi itu di salah satu di mantan ibu gembala. Terus dia juga sembuh dari sakit yang lumayan memang di luar apa. Terus kesaksian itu diulang-ulangkan setiap kali khotbah. Tapi bedanya yang saya lihat dari yang pater tadi, pembawaan itu kayak merangkul gitu, malah dikasih semangat ya kalian begini. Kalau di mantan pemimpinku yang dulu itu, dari kesaksian itu malah ditakut-takutin, macam dibilang saya sudah pernah merasakan begini, jangan sampai kalian jadi seperti ini, maka kalian harus seperti ini. Jadi ditakut bukan ya. Bukan dikasih motivasi, tapi dibuat jadi aduh jangan sampai begitu. Saya punya pengalaman, ada Patir Romo, saya juga Romo. Nanti saya suatu saat saya akan kesaksian, mama saya yang akan kesaksian. Bagaimana 2 tahun lalu keluarga saya sudah mempersiapkan kematian saya di grup keluarga buat penguburan saya suatu saat. Iya, saya 2023 akhir saya sudah mau lewat, saya sudah mau mati dan kuburan saya sudah nanti suatu saat. Tapi jangan dari mulut saya, tapi nanti dari mulut mama saya langsung suatu saat. Itu penting. Oke teman-teman, yang kedua, saya temani Pater Rofinus. Ya pernah ya, berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, dia ada 1 bulan lalu. Setelah itu, dia kan harus operasi batu ginjalnya. Itu tuh saya jaga di ruang tunggu itu sampai jam 2-3 pagi, tidur di situ tuh, jaga saudaranya. Engkau lihat di samping kiri kanan pasien sudah mati ini. Tinggal kau saudara yang di tengah-tengah belum mati nih. Engkau rasa bagaimana? Seperti itu jadi teman-teman. Izin tanya Roma, kalau misalnya seperti itu kan, kalau untuk petinggi-petinggi agama atau misalnya pemimpin-pemimpin dalam Katolik, jika dapat sakit begitu, maksudnya dikategorikan apa? Kalau misalnya di yang lama ya Romo, biasanya itu sering dibilang teguran katanya. Kalau di Katolik apa juga dihakimi seperti itu, jika kalau kita sakit dihubungkan dengan kamu lagi ditegur, kamu lagi dibilang Tuhan harus begini-begini, kamu salah langkah, makanya dikasih teguran lewat sakit ini. Apakah seperti itu juga di dalam Katolik Romo? Paus Fransiskus bilang begini, gereja bukanlah museum untuk orang kudus.
melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Selama engkau masih punya tubuh, engkau masih juga punya peluang untuk sakit. Jadi jangan pernah gunakan yang begini-begini untuk menakuti orang. Gitu Nona. Iya, Justru Romo Yesus sekali. menyembuhkan orang sakit. Bukan bilang, hai gara-gara kau sakit ini nih, engkau pasti jahat. Tidak ada, Yesus sembuhkan mereka. Soalnya itu terjadi sama suami Romo karena masih perokok, makanya sempat sakit terus dikatain begitu sama mantan pemimpin. Pokoknya mereka atur saja melihat seperti itu. Berarti itu harus bilang, bagaimana itu? Kitab suci omong seperti apa? Tidak skriptura, itu dari mentalitasnya mereka. Itu dongeng, mitologi. Tidak apa tuh. Justru mereka lebih percaya dongeng, mitologi daripada apa yang ditulis dalam kitab suci. Ya, Alex Sniper, Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau sakit itu mungkin karena kita tidak rawat. Kalau sudah takut bahwa hati-hati dengan begini. Pastor barusan meninggal, dosen saya di Ledler Pater Simeon Beramuda. Itu petarung hebat loh, hebat. Dia piara babi, bantu orang miskin, bangun rumah dan semua Ledler. Pater itu dengan motor, dia pergi ke restoran malam-malam itu, yang makanan sisa di restoran itu dia kumpul. Tiba ke biara jam 9, 10, untuk kasih makanan babi, supaya dia bisa bantu orang-orang miskin. Jam 4 pagi, 5 pagi dia sudah bangun ke kandang babi. Lalu dia meninggal baru-baru itu karena mungkin tidak terlalu jaga kesehatan, jalan malam dengan motor, mungkin tidak ada jaket dan semuanya itu. Waktu meninggal karena kanker paru-paru. Karena perjuanganmu untuk orang banyak, kadang engkau harus sakit karena seperti itu. Pikul salib dengan cara seperti itu. Jangan melihat penderitaan hanya dalam kacamata dosa, penghukuman dan semua. Paulus menderita loh. Paulus menderita. Menderita. Kalau begitu bagaimana kalau menderita dalam pengertian begini? Dicaci maki, menderita, disiksa, kapal karam, berarti Tuhan tidak berkat kah kalau begitu? Yesus bilang begini, barang siapa mau ikut saya, menyangkal dirinya, panggul salibnya, dan mengikuti aku. Ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Dan Paulus bilang begini, saya heran dan saya mengatakan itu sambil menangis. Kenapa kalian semua menjadi seteru salib Kristus? Filipi 3, 17, 18. Kenapa kamu menyangkal? Berarti kalau orang tidak sakit artinya orang diberkati ya. Kalau orang sakit bagaimana? Kesian dong yang di rumah sakit. Filipi Filipi 3, 17, 18. Filipi 3, 17, 18. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan bagimu. Sebab, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tidak mau pikul dia punya penderitaan. Orang sudah menderita, kau bilang kau kena kutuk. Lebih mana? Bantu dia toh. Kalau ada orang sakit, panggil presbiter. Yakobus 5 ayat 13, 15. Bagaimana kau bilang dia terkutuk lagi? Kalau memang kau Tuhan ini tidak berkat engkau, bagaimana? Itu teori kemakmuran. Kalau ada orang sakit, panggil imam-imam. Untuk apa? Silakan non. Mulai dari ayat 13. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Dan kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil presbiter gereja, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. lalu Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu,
dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Di sini ada penghapusan dosa kan? Makanya siapa yang harus pergi oles di situ? Imam, Karena tugasnya untuk apa? menyembuhkan, Tidak yang dalam dosa. Tugasnya untuk apa? menghapus dosa. Tugasnya dalam kurban penghapusan dosa. Seperti semua saudara disetarakan dengan Yesus ya. Ibrani 2 ayat 17. Untuk apa? Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Dia oles, dia mendamaikan doa dan pengurapan. Dia ketika orang itu berdosa, makanya dosanya Ampuni. karena itu pendamaian dosa manusia. Dengan siapa? Dengan Allah. Tidak mungkin orang lain selain imam harus pergi ke sana untuk yang memenuhi apa yang dikatakan Yakobus, Uskup Yakobus dalam 5:13 sampai dengan 15 ini. Yakobus Tadi sudah engkau baca. Makanya dia bilang di situ dengan pengurapan dan doa, kalau seandainya orang itu berdosa, dosanya dihapus, diampuni. diampuni. Makanya harus pergi ke sana seorang apa? Presbiter, imam. Imam. Karena imam bertugas untuk melakukan korban pendamaian, penghapusan Dosa. selesai. Itu Mana ada ada. kita untuk menghapus dosa di situ? Nah, hanya imam. Tugasnya menerima mandat dari Yesus untuk sebagai apa tadi? Utusan-utusan pendamaian. Pendamaian. Oke. Sofi, yang terakhir ya, saya sudah jam 12 lewat. Oke Romo, menanggapi yang Romo bilang tadi lewat pakai minyak urapan kan Romo, itu memang ada. Jadi habis didoakan dulu, diolesi kan. Terus memang ada yang langsung menunjukkan reaksi Romo. Langsung menunjukkan reaksi, ada yang sembuh begitu Romo, tapi ada yang mulai pulih, belum langsung sembuh 100%. Tapi setelah didoakan itu langsung dibilang di bahasa Manado, bertobat Jo, bertobatlah kamu dan layanilah Tuhan, melayani Jo, nggak usah lagi pusing dengan dunia, berhenti berbuat dosa katanya. 7:22 Matius Nona. Matius 7, 22. Matius 7:22. Tidak mau dari 21 Kak Pater? Langsung 22 sih. Karena menyembuhkan tadi ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Semua perintah ditinggalkan kepada siapa? Nona Ayu. Para rasul. Semua yang bilang atas namaku menyembuhkan, menubuat, tetapi tidak melakukan perintahku. Dan perintah itu diberikan kepada siapa? Kisah 1:22 tadi diberikan kepada siapa perintah itu? Para rasul. Engkau baca. Kisah itu, perintah itu diberikan kepada siapa? Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kalau tidak ada suksesi apostolik, bagaimana penerusan perintah itu? Karena itu semua perintah tradisi disalurkan kepada penggantinya melalui yang kita namakan suksesi apostolik.
Karena itu, berapa paus sekarang? 266 paus. Dari awal, dari Petrus sampai dengan Fransiskus. Tidak pernah terputuskan. Sofia, bagaimana saudariku tahu bahwa perintah yang dikatakan oleh pendeta itu adalah perintah yang diberikan Yesus kepada para rasul? Taunya dari mana? Ayo, taunya dari mana? Karena semua perintah diberikan kepada para rasul. Dan Matius 28:20, ajarkanlah semua yang saya perintahkan dan saya akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Bagaimana tahu pendeta bahwa mereka terima perintah itu dari para rasul? Dari mana mereka tahu? Bisikan Roh Kudus. Felis. Oke, teman-teman, saya 12:10, Pater Luis sudah baptis kamu tadi, mau baptis lagi tumpang tangan. Masalah berkat kali. Oke, Sofi, jangan lupa besok Zoom ya. Saya butuh kau punya kesaksian. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih semua. Makasih Romo. Pulangkan saya sudah bisa buka begini supaya main mata dan Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Oke, saya rasa kurang selama beberapa hari ini tidak ada ekspresi. Ekspresinya itu. Tidak ada ekspresi yang seperti itu. Bagaimana? Ulang. Ekspresi yang haleluya. Itu. Kamu jangan bikin orang panas lah. Pas pegang kaca pembesar lagi tuh. Penting itu, Pater, penting. Ini ada kitab suci. Ini ada Al-Quran. Subhanallah. Ada Al-Quran. Jangan sampai dapat hidayah ya Romo. Tidak mau Jangan masuk. sampai dapat hidayah. Isya Hidayah. Oke teman-teman, terima kasih. Turunkan saya. Terima kasih. Ulangkan Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. ibuku. Kak Felix. Ya. Romo, terima host kasih. jangan tidur. Kristi, terima kasih. Kristi, Sofi. Terima kasih Pak Sam, Pak Romo, Charlie. Terima kasih Romo. Felix, Irenio, spesial Ayu. Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya juga izin runtar. Terima kasih.